Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang stoichiometry. Tepatnya gimana caranya menghitung kadar suatu logam dalam paduan logam. Materi kimia kelas 10 semester 2 ya. Nah, gimana sih soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja. Oke, ada 4 soal ya. Jadi saya akan mulai dari soal nomor 1. Ada magnesium dan aluminium. Ya, ini dia paduan logam ya, gabungan. Jadi dalam logam itu ada dua lah pokoknya ya. Magnesium dan aluminium yang katanya larut dalam asam sulfat. Nah, dikasih tahu reaksi masing-masingnya. Jadi magnesium dengan si H2SO4 menghasilkan MgSO4 dengan gas hidrogen yang keluar. Aluminium dengan H2SO4 menghasilkan Al2SO43 plus gas hidrogen yang keluar gitu. Nah, paduan logam itu katanya ada 7,8 gram. Yang di dalamnya ada Mg dan Al tadi ya. Oke, dilarutkan dalam asam sulfat berlebih. Jadi supaya habis tuh semua paduan logamnya ya. Nah, keluarlah katanya 8,96 liter gas H2 hidrogen pada keadaan STP. Lalu tentukanlah susunan campuran tersebut. Mungkin simpelnya dikatakan gini ya. Berapa gram logam Mg dan berapa gram logam Al pada paduan yang sebesar 7,8 gram itu. Oke, nah yang pertama tulis ulang reaksinya ya. Oke, udah saya siapin reaksinya. Lalu kita pahami dulu jalan cerita dari soal ini ya. Nah, katanya paduan ini susah buat garis lurus nih. Nah, paduan ini katanya ada sebanyak 7,8 gram. Berapa Al, berapa Mg kita nggak tahu. Yang pasti totalnya 7,8. Nah, misalkan saya anggap di sini X gram, maka kan otomatis di sini 7,8 min X gram. Ya, jadi totalnya kan 7,8 ya. Nah, lalu bagaimana mencari molnya? Ya, mol kan massa per AR ya. Mg itu kan AR-nya 24. Ini Al per 27. Oke, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena yang dikasih tahu tuh data adalah gas hidrogen ya. Jadi ini gas hidrogen total ya. Karena ada dua logam yang bereaksi. Nah, ini katanya 8,96 liter pada STP. Berapa mol ini? Ya kita tinggal bagi. Ingat ya, di STP itu 22,4. Oke, dapatlah ini 0,4 mol ya. Jadi yang dikatakan tadi 8,96 liter itu adalah 0,4 mol. Oke, lalu kita pindahkan ini. Ini kan kalau udah mol kita bisa pindah. Kalau di sini X per 24, maka di sini juga X per 24. Kenapa? Ya karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi perbandingan mol adalah perbandingan koefisien ya. Mol yang sama koefisiennya juga sama gitu. Atau koefisien sama maka molnya sama gitu. Nah, kalau yang reaksi kedua ini 7,8 min X per 27 mol ini itu koefisiennya 2, sementara hidrogennya koefisiennya 3. Jadi saya tulis di sini ya. 3 per 2 kali 7,8 min X per 27. Atau ini kita bisa ganti jadi 9 ya. 7,8 min X per 18 jadinya. Pindahkan ke sini. 7,8 min X per 18 mol ya. Jadi udah sama-sama mol semuanya ya, kita tinggal gabungkan. Jadi bentuk persamaan dia. X per 24 tambah 7,8 min X per 18 itu sama dengan 0,4. Udah mol semua ya. Oke, kali silang ya. Jadi 18X tambah ini 24 kali 7,8 ya. Oke, yang di bawah dikalikan 24 kali 18 0,4. Oke, 18 min 24 itu minus 6X ya. Berarti 187,2 min 6X sama dengan 482 dikalikan 0,4
Atau 6X itu berarti 187,2 dikurang 172,8, 14,4. Atau dapatlah X sama dengan 14,4 dibagi 6, 2,4 gram. Oke, jadi tadi kan kita misalkan Mg sama dengan, saya buat sini. Jadi tadi kan Mg sama dengan X, maka 2,4 gram lah Mg-nya. Lalu otomatis aluminiumnya adalah selisihnya ya, yaitu 7,8 min 2,4, 5,4 gram. Jadi inilah komposisi masing-masing unsur, massa unsur logam pada paduan logam MgAl yang sebesar 7,8 gram tadi. Oke, itu caranya ya. Lanjut ke nomor soal berikutnya. 2. Ini ada paduan logam lagi, ada Na dan Al. Totalnya 3,7 gram. Bereaksi total habis ya dengan 200 mili HCl1M. Ini ada reaksinya. Massa masing-masing logam dalam campuran seperti soal nomor 1 tadi ya. Jadi komposisi masing-masing logam itu berapa sih gitu. Yang kedua, volume gas hidrogen yang dihasilkan. Oke, pada keadaan standar itu STP ya. Oke, jadi ada 2 kali kerja nih. Kita buat ulang lagi reaksinya dan pastikan reaksinya sudah setara ya. Saya nggak bahas lagi tentang penyetaraan reaksi di sini. Oke, kasih tahu datanya gitu. Jadi pahami lagi soalnya. Inilah yang sebesar totalnya inilah 3,75 gram. Nah, kalau ini X gram, maka otomatis di sini 3,75 min X kan. Nah, kita simbolkan, kita ganti dulu dengan X lah istilahnya ya. Lalu kita cari molnya, karena yang bisa dipindah-pindah itu mol ya. Jadi X per Na itu kan 23, Al 27. Lalu data apa lagi yang dikasih tahu? Nah, ini ada HCl nih. Jadi HCl sama dengan 200 mili 1M. Nah, ada volume, ada molaritas, kita dapat apa? Jelas dapat mol ya. Mol sama dengan molaritas kali volume. 1 kali, itu milinya ubah jadi liter 0,2 ya. 0,2 mol. Nah, jadi ini nilainya adalah 0,2 mol totalnya ya. Nah, kita cari satu-satu, kita pindahkan kayak tadi ya. X per 23, koefisiennya 2. X per 23 juga di sini. Karena koefisiennya sama. Gitu ya. Lalu yang bawah di sini kan 2 dan 6 ya. Berarti 3 kali lipat. 3 kali dari itu kan 6 per 2 ya. Dikali 3,75 min X per 27. Kan 3 ya. 3 dengan 27 juga kita bisa coret 9. Maka dapatlah di sini 3,75 min X per 9. Oke. Sama kayak tadi lagi, buat jadi persamaan ya yang ini. Maka X per 23 tambah 3,75 min X per 9 nilainya sama dengan 0,2. Kali silang lagi jadi 9X tambah 23 kali 3,75 ya, 86,25 min 23X yang di bawah dikalikan 207 0,2. 9 min 23 ya, berarti 86,25 min 14 ya, 14X ya, 14X. Nah, ini kali silang 207 kali 0,2 itu 41,4 atau 14X sama dengan berarti 86,25 min 41,4 ya. Berarti ini 44,85. Maka X-nya 44,85 dibagi 14, 3,2.
ya. Jadi kan tadi kita simbolkan si Na sama dengan X, berarti sama dengan 3,2 gram. Maka si Al selisihnya dari 3,75 ya. 3,75 min 3,2, 0,55 ya. 55 gram. Jadi inilah komposisinya yang A. Nah, lalu yang B, yang ditanya volume gas hidrogen total yang dihasilkan dari kedua reaksi inilah. Nah, kalau kita pindahkan lagi, ini kan X per 23, koefisien 2 ke sini, ke H2 ini, koefisiennya 1, berarti di sini kan X per 46, setengah dari X per 23 ya. X per 46 ya. Oke, lanjut. Yang kedua, yang H2 yang di bawah, kalau ini 2, kita kali sini aja deh. Maka H2 nya 3 per 2 kali 3,75 min X per 27. Kalau ini coret-coret, ini kan jadi 9 kali 2, 18. Jadi ini 3,75 min X per 18. Walaupun sebenarnya tadi kan kita udah ketemu si X-nya ya. Atau saya buat deh H2 yang pertama ya. Reaksi pertama maksudnya. Berarti X per 46. X-nya tadi kita udah dapat 3,2 per 46. Sama dengan 0, sekitar 0,07 ya. Mol. Untuk H2 di reaksi kedua, berarti kan yang tadi kan 3,75 min 32 itu kan tadi 0,55 ya. 0,55 per berarti per 18 ya. Per 18 sama dengan 0,03 mol sekitar ya, kurang lebih, karena saya pembulatan ya. Nah, jadi H2 total ya 0,07 tambah 0,03, 0,1 mol. Tapi yang ditanya volumenya pada STP. V pada STP ya berarti molnya dikali 22,4. Dapatlah 2,24 liter. Jadi segitulah volume total H2 yang dihasilkan pada reaksi ini. Oke, agak ribet ya. Lanjut, 2 soal lagi ya. Nomor 3. Paduan logam Mg dan Zn, ini berbeda nih ya, ada Zn ya. Totalnya 154 gram. Ada oksida yang dihasilkan 202 gram. Hitung massa masing-masing seperti tadi ya. Dan juga massa setiap oksida yang dihasilkan. Wah, ini 2 kali kerja juga. Oke, awali dengan reaksi. Jadi yang namanya logam tuh kalau dibakar itu menghasilkan oksidanya ya. Mg tambah O2 menghasilkan MgO. Zn tambah O2 menghasilkan ZnO. Pahami lagi yang seperti tadi. Ini totalnya sebesar 154 gram. Jadi kalau di sini X, maka di sini 154 min X. Jangan lupa dibagi dengan AR-nya 2465. Lalu oksidanya, ini oksidanya ini ya maksudnya ya. Itu oksidanya namanya. Dan oksidanya ini sebesar 202 gram. Oke, jadi ujung-ujungnya pasti pertanyaannya berapa X itu kan? Berapa komposisinya? Oke. Nah, jadi kalau sini X min 24, X per 24, maka di sini juga X per 24 mol kan? Maka di sini juga sama karena koefisiennya sama, sama-sama 1. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisiennya. Oke. Nah, kita karena di sini massa ya. Nah, di sini kan masih mol. Jadi biar sama semua, maka kita ubah semua molnya jadi massa gitu. Nah, berarti untuk dapat massa kita butuh Mr. Mg 24
tambah O 16 berarti 40. Lalu ini ZN 65 tambah 16 berarti 81 ya. Oke, kita udah dapat MR-nya. Kenapa? Untuk mengkonversi ini massa itu sama dengan mol kali MR. Molnya tadi X per 24, MR-nya 40. Ini massanya, N kali MR, molnya 154 min X per 65 dikali MR-nya 81. Nah, jadi ini nanti udah satuannya gram. Jadi semuanya sudah gram. Jadi tinggal gabungin ya pakai ini dia. Jadi X per 24 kali 40 tambah 154 min X per 65 kali 81 sama dengan 202 gram. Udah tinggal kayak tadi matematis ya. Jadi ini 40 dibagi 24 itu sekitar 1,6666. Jadi saya ambil 1,67X tambah 81 bagi 65 sekitar 1,25 kali 154 191,9 min 125X 202 ya. Oke, ini 1,25 nih. 1,25 ya. Lalu jadinya selisihnya berapa X-nya? 0,42 ya. 0,42X sama dengan 202 min 191,9 10,1. X berarti 10,1 bagi 0,42. Sekitar 24 lah ya. Nah, jadi udah dapat nih komposisinya. Jadi kita dapat tadi Mg sama dengan 24 gram. Sedangkan si Zn berarti selisihnya kan 154 bagi dikurang 24 sama dengan 130 gram. Anggaplah ini soal A ya. Karena soal yang kedua dia tanya si ini MgO-nya gitu. Dan si ZnO-nya oksida masing-masing. Ya, yang dicari kan massa ya. Jadi MgO saya kesini ya. MgO itu tadi kan kita udah dapat molnya ya. Atau gini deh, X per 24 ya. Tadi kita dapat X nya 24, 1 mol. Nah masanya ya, kalau kita cari massa kan mol kali MR ya. Tadi MR nya udah dapat 40. Jadi dapat nih 40 gram MgO nya. Untuk Zn caranya sama ya. Tadi kan Zn udah dapat ya 130 per 65 berarti tadi langsung aja kali MR ini tadi 81 162 gram. Nah inilah dia. Jadi yang pertama X nya kita udah dapat, berarti satu lagi selisih dari 154 min X, dan yang kedua oksida-oksidanya kita udah dapat. Oke, satu soal lagi nomor 4 ya. Paduan logam magnesium dan aluminium totalnya 10,2 gram direaksikan dengan HCl encer. Larut sempurna katanya, lepas gas hidrogen 15 liter pada suhu dan tekanan tertentu, di mana 2,8 gram gas nitrogen mempunyai volume 3 liter. Berapakah persentase logam Mg dan Al pada paduan logam tersebut? Oke, jadi bisa dibilang ini kebalikan ya dari soal 1, 2, 3 tadi. Kalau 1, 2, 3 tadi itu lebih nggak kebalikan lah ya. Di sini yang ditanya persentase ya. Oke, jadi nanti zat-nya per total kali 100%. Kita coba dulu deh. Kita mulai dari reaksi dan pastikan reaksi sudah setara. Oke, tadi katanya ada paduannya ini seberat 10,2 gram. Lalu kita anggap lagi nih X per 24. Maka ini 10,2 min X per, kelihatan nggak ya minusnya ya, 10,2 min, susah sorry, 0,2 min X
per 27. Oke, lalu ke kanan, ini reaksinya harus saya buat ke sini ya, 3H2. Jadi yang ini katanya adalah 15 liter. Nah, jadi dia nggak kasih tahu nih STP atau keadaan gimana ya, tapi dia kasih tahu pada keadaan ini katanya 2,8 gram gas nitrogen. Hati-hati ya, ada gas lain ya sebagai pembanding lah istilahnya. Mempunyai volume 3 liter. Jadi kita cari dulu ini berapa mol. Gitu, 15 liter ini dengan membandingkan terhadap gas nitrogen ini. Karena diukur pada P dan T yang sama kan. P dan T yang tertentu ya, suhu dan temperatur yang tertentu. Jadi kita bisa pakai gini, NH2 per VH2 sama dengan N dari gas nitrogen per volume dari gas nitrogen. Nah, NH2 itu molnya kita mau cari ya. VH2 kan tadi ada 15 liter. Nah, mol N2 dia ada massa. Mencari mol gimana? Mol massa bagi MR ya. Nitrogen itu 14, N sama dengan 14, berarti kan N2 28 ya. 2,8 per 28 dibagi volumenya tadi 3 liter. NH2 per 15 sama dengan 0,1 per 3. Ini kalau kita coret bisa 5. Maka mol H2 sama dengan 0,5 mol. Jadi yang tadi 15 liter itu adalah 0,5 mol. Itu maksudnya. Nah, kalau ini udah dapat ya kita tadi pindah-pindah lagi lah. Mg X per 24, maka H2-nya juga X per 24 karena koefisiennya sama. Lalu AL-nya pindah ke kanan, ingat 3 per 2 ya. 10,2 min X per 27 kali 3 per 2-nya. 9 berarti 18 ya. 10,2 min X per 18. Persis seperti tadi lagi ya. X per 24 tambah 10,2 min X per 18 sama dengan 0,5. Kali silang 18X. 24 kali 10,2 berarti 244,8. Min 24X ya. Di bawah juga dikali 24 kali 18 432 sama dengan 0,5. 18 ke 24 berarti selisih 6 ya. Berarti 244,8 min 6X sama dengan 432 dikalikan 0,5 ya, setengahnya jadi 216. Oke, jadi 6X sama dengan 244 min 8 min 216 28,8 atau dapat X sama dengan 4,8. Oke, jadi kita dapat Mg yang tadi kita misalkan dengan X 4,8 gram. Lalu si AL berarti selisih dari 10,2. 10,2 min 4,8 ya. Berarti 5,4 gram. Yang ditanyakan persentasenya. Jadi persentasenya 4,8. Jadi 4,8 gram, masanya dibagi massa total. Tadi kan 10,2. Jangan lupa kalau persen kali 100 ya. Ini sekitar 47%. Sedangkan yang ini AL, nah kadarnya itu 5,4 per 10,2 kali 100%. 53%. Oke, selesai. Kurang lebih begitu ya pembahasan saya tentang bagaimana caranya menentukan kadar logam dalam suatu paduan logam. Mudah-mudahan bermanfaat terutama kalian yang sedang mempelajari materi stoikiometri ini ya. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.